Kedua orang tua anak yang dirantai menjadi tersangka tindak kekerasan dan penelantaran anak. Petugas juga mengamankan rantai dan kunci gembok serta kain yang digunakan untuk menganiaya korban. Setelah ditemukan adanya tindak pidana terhadap kasus bocah yang dirantai kakinya oleh orang tuanya di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kepolisian Polres Metro Bekasi Kota menaikkan status kepenyidikan pada Jumat malam. Polisi sudah mengamankan barang bukti berupa rantai, gembok, dan kain. Pihak penyidik juga sudah mendapatkan hasil visum dari RSUD Kota Bekasi, di mana dalam hasil visum ini ditemukan luka lebam di pergelangan kaki dan tangan yang diduga merupakan bekas ikatan rantai. Didapati dugaan tindak pidana yang terjadi pada peristiwa video viral tersebut. Kemudian kami sudah menerima hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, di mana terdapat luka lebam di sekitar pergelangan kakinya. Mungkin itu akibat dari rantai yang diikat oleh orang tuanya, dan di pergelangan tangan sebelah kiri. Saya pikir itu juga karena ikatan dari orang tuanya. Status orang tuanya saat ini gimana? Status orang tuanya masih jadi saksi. Nanti kita kumpulkan alat-alat buktinya dulu. Nanti akan kita lakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya siapa-siapa saja. Dari hasil pemeriksaan sementara, orang tua korban melakukan ini karena khawatir anaknya yang berkebutuhan khusus ini akan merugikan lingkungan sekitar. Sehingga kedua orang tua anak berinisiatif mengurung anak ini dengan cara mengikat dengan rantai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Selengkapnya sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, Kompol Ivan Aditira. Selamat sore, Pak Ivan. Selamat sore. Baik, Pak Ivan, ini orang tua sudah ditetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan pemeriksaan, sejak kapan mereka ini menganiaya anaknya sendiri? Ya, dapat saya jelaskan, kedua orang tua dari korban sudah kita naikkan statusnya menjadi tersangka terhitung tanggal 22 Juli tahun 2022. Kedua orang tua tersebut melakukan hal yang salah ini. Pengakuannya baru seminggu, namun kami berkeyakinan ini sudah berlangsung cukup lama. Iya, Pak Ivan, jadi apa motif orang tua korban menganiaya dan juga mengikat anaknya dengan rantai, Pak? Iya, jadi setelah pemeriksaan kedua orang tua, mereka mengaku bahwa merasa malu. Bahwa anaknya ini selalu meminta-minta makan ke lingkungan sekitar tempat tinggalnya, sehingga mereka berinisiatif untuk membatasi pergerakan korban dengan cara yang mengikat. Baik, apakah memang saat ini korban hanya diikat saja seperti itu, atau mungkin ada tindakan lain, tindakan kekerasan lain yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, Pak? Untuk hasil visum, faktanya adalah hanya terlihat luka memar, bekas ikatan di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Namun ketika korban kita lakukan pemeriksaan, korban juga pernah menyampaikan dipukul oleh orang tuanya, namun tidak bisa dibuktikan secara fakta hukumnya. Ya, Pak Ivan, selain diikat dengan rantai, apakah benar bahwa korban juga jarang diberi makan oleh orang tuanya? Kalau faktanya kita lihat dari fisik korban, memang korban kekurangan gizi ya. Itu juga dari dokter ahli gizi RSUD Kota Bekasi menyampaikan bahwa memang kondisi korban pada saat masuk sangat kekurangan gizi. Artinya bisa kita
menganalisa bahwa korban memang jarang makan. Baik, berdasarkan tadi pengakuan orang tua ini malu karena anaknya memiliki kekurangan. Tapi bagaimana dengan tanggapan dari tetangga korban, Pak? Apakah memang selama ini sering dimintai atau mungkin dinilai cukup mengganggu adanya anak ini, Pak? Kalau lingkungan, berdasarkan keterangan Pak RT setempat, tidak terasa terganggu. Ya. Apakah sebelumnya pernah ada anggota keluarga ataupun tetangga korban yang mengetahui hal ini dan mencoba untuk melepaskan ikatan anak tersebut sebelum videonya viral di media sosial kemarin, Pak? Jadi video viral itulah tetangga baru mengetahui bahwa anak tersebut diikat. Karena pada saat anak tersebut diikat di rumahnya, korban bisa lolos dari rumah dan keluar untuk mencari makanan. Nah, disitulah salah satu warga melihat kasihan dan memvideokannya lalu melaporkan ke Pak RT. Baik, lalu saat ini korban berada di mana, Pak? Dan siapa keluarga yang akan merawatnya nanti? Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi untuk mendapatkan pemulihan baik itu secara fisik, gizi, dan mental. Apabila dari dokter RSUD menyatakan sudah pulih korban, maka kita akan titipkan di shelter milik Kemensos RI itu di Bulak Kapal, Kota Bekasi. Ya, kedua orang tua korban sudah jadi tersangka. Apakah saat ini sudah ditahan, Pak? Ya, jadi kedua orang tua korban, baik ayah kandung dan ibu tirinya, sudah kita tetapkan tersangka dan statusnya sekarang sudah menjadi tahanan Polres Metro Bekasi Kota. Baik, terima kasih Pak Ivan Aditira atas informasinya.